Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Vinia Isadila Yulianti, absen 35 dari kelas 11 IPS 4. Nah, sekarang aku mau ngejelasin bab 3 subbab 2 tentang perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, situs makam Juang Mandor yang ada di Kalimantan Barat menjadi pusat pelatihan militer oleh pendudukan Jepang. Di kampung itu, pemerintah Jepang membuang dan membunuh tokoh masyarakat, agama, cendekiawan yang dianggap menentang. Oleh karena itu, pada 1976, pemerintah Kalimantan Barat membuat monumen dan relief yang mengisahkan tentang perlawanan Jepang pada 1942 sampai 1945. Bukan hanya Kalimantan Barat yang melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama, perlawanan di Aceh. Perlawanan rakyat Aceh di Cotliyang dipimpin oleh ulama yang bernama Tengku Abdul Jalil. Dalam perkembangannya, Tengku Abdul Jalil mengajak rakyat untuk jihad melawan Jepang. Jepang tidak tinggal diam dalam menghadapi perlawanan Tengku Abdul Jalil. Setelah melakukan serangan selama setengah hari, akhirnya pemerintah Jepang menguasai Cotliyang. Mereka membakar masjid dan rumah-rumah warga. Akan tetapi pada 13 November 1942, pasukan Jepang melakukan pengejaran terhadap Tengku Abdul Jalil dan membunuh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan terhadap Jepang juga dilakukan oleh pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Tengku Hamid pada November 1944. Pasukan Jepang memaksa para pemberontak untuk menyerah. Apabila tidak menyerah, mereka akan membunuh keluarga para pemberontak. Kondisi tersebut memaksa para pemberontak untuk menyerah, sehingga perlawanan ditumpas oleh pemerintah Jepang. Nah, yang kedua adalah perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna terjadi di pesantren Sukamana yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa mengawali perlawanannya dengan memboikot seluruh kebijakan Jepang. Pada awal Februari 1944, Jepang mengutus pasukannya untuk berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, Kiai Haji Zainal Mustafa tidak bersedia berunding dengan pasukan tersebut. Ia justru melucuti senjata utusan tersebut. Hari berikutnya, Jepang mengirim utusan lagi, tetapi utusan tersebut bersikap congkak dan sombong. Akhirnya, setelah gagal melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jepang memutuskan untuk melakukan dengan kekerasan. Pada 25 Februari 1944, pasukan Jepang berhasil menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa dan membawanya ke Tasikmalaya. Kemudian, Kiai Haji Zainal Mustafa dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. Dan setelah itu, Kiai Haji Zainal Mustafa dimakamkan di Ancol, Jakarta. Yang ketiga adalah perlawanan di Indramayu. Kegiatan menyetor sebagian hasil padi kepada pemerintah Jepang inilah yang menjadi penyebab perlawanan rakyat Indramayu terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap pemerintah Jepang dilakukan oleh golongan petani. Mereka diharuskan untuk membayar 3 atau 4 kali hasil panen lebih banyak daripada daerah lain. Sistem pungutan ini sangat merugikan petani kaya dan berpengaruh pada penduduk desa yang menggantungkan hidupnya kepada petani kaya sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, perlawanan ini dipelopori oleh petani kaya seperti Haji Aksan dari desa Kaplongan dan Haji Madrais dari desa Loh Bener. Yang keempat adalah perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar dipelopori oleh tentara peta yang dibentuk oleh Jepang. Pasukan peta
yang dipimpin oleh Soedanko Suprijadi yang dimulai pada 14 Februari 1945. Pasukan peta yang bertahan untuk melakukan pemberontakan terus melakukan serangan di bawah komando Soedanko Suprijadi dan Soedanko Muradi. Mereka membangun benteng pertahanan di Gunung Kawi dan distrik Pare. Akan tetapi, Soedanko Suprijadi dan Soedanko Muradi masuk ke dalam perangkap Jepang dan akhirnya Jepang berhasil mengepung pasukan peta dan melucuti senjatanya. Kemudian mereka ditawan dan diangkut ke markas Kempetai di Blitar. Yang kelima adalah perlawanan di Kalimantan. Salah satu perlawanan rakyat di Kalimantan dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma pada 16 Oktober 1943. Perlawanan suku Dayak dilatar belakangi oleh penindasan pemerintah Jepang terhadap penduduk lokal. Akhirnya Pangsuma dan pengikutnya melancarkan aksi perlawanan dengan taktik perang gerilya. Akan tetapi, taktik tersebut dapat dipadamkan oleh pemerintah Jepang karena adanya mata-mata Jepang dari penduduk lokal. Oleh karena itu, untuk mengenang jasa Pangsuma dalam melawan Jepang, pemerintah membuat Bandar Udara Pangsuma di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang keenam, perlawanan di Papua. Perlawanan rakyat Papua diawali dengan gerakan Koreri yang muncul di Biak. Gerakan Koreri di Biak dipimpin oleh El Rum Korem pada 1943. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat karena adanya penyiksaan oleh Jepang. Perlawanan rakyat Biak meluas ke berbagai daerah di Papua bagian selatan, salah satunya di Yapen Selatan. Perlawanan rakyat di Yapen Selatan dipimpin oleh Nimrod. Dalam perlawanan yang cukup sengit tersebut, Jepang akhirnya menangkap Nimrod dan menghukumnya dengan hukuman pancung. Setelah itu muncul pimpinan baru bernama Silas Papare. Nah, itu tadi berbagai daerah yang melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.